Pernah kebayang nggak sih kalau jawaban dari soal ujian sains yang kelihatannya simple, ternyata bisa ngebongkar rahasia besar tentang cara kerja alam semesta? Nah, hari ini kita bakal mecahin satu teka-teki rantai makanan. Dan dari situ, kita bakal lihat betapa rapuhnya keseimbangan kehidupan di planet kita. Yuk kita mulai? Oke, ini dia teka-tekinya, diambil langsung dari soal ujian. Coba bayangin, ini ada di depan kamu, tugasnya, susun makhluk-makhluk ini jadi satu rantai makanan yang masuk akal. Ini bukan sekedar soal biasa ya, ini tantangan yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Jadi, coba deh pikirin sebentar. Kalau di depan kamu ada potongan-potongan puzzle ini, ada rumput, belalang, katak, ular, sama elang, kamu bakal mulai dari mana? Apa langkah pertama yang paling logis buat ngebangun rantai makanan apapun? Perjalanan kita buat mecahin teka-teki ini dimulai dari sini. Soalnya setiap rantai makanan mau serumit apapun itu selalu berawal dari satu titik yang sama. Nggak bisa diganti. Jadi kita harus temukan fondasinya dulu. Kunci buat ngerti rantai makanan itu cuma satu. Ikutin aliran energinya. Dan di planet kita ini, hampir semua energi kehidupan itu ujung-ujungnya datang dari satu sumber yang super kuat, matahari. Dia ini mesin penggerak utama kehidupan di bumi. Nah, organisme yang bisa nangkep energi matahari secara langsung, terus diubah jadi makanan, itu namanya produsen. Mereka ini fondasinya setiap ekosistem. Mereka nggak perlu makan makhluk lain buat dapat energi, soalnya mereka bisa bikin sendiri. Keren kan? Terus, gimana caranya mereka bikin makanan sendiri? Lewat proses yang kayak sulap, fotosintesis. Tumbuhan itu nyerap sinar matahari, air, sama karbon dioksida, terus diolah jadi energi murni dalam bentuk makanan. Mereka ini ibaratnya pabrik-pabrik energi alami di dunia kita. Nah, dengan begitu, potongan puzzle pertama kita udah ketemu. Dalam teka-teki kita ini, yang bisa fotosintesis ya rumput. Jadi, rumput adalah produsen kita. Titik awal dari semuanya. Fondasinya udah kepasang. Oke, fondasi udah kokoh. Sekarang bagian selanjutnya jadi lebih gampang. Kita tinggal ngikutin jejak energinya aja. Kita cari tahu siapa yang makan si produsen, terus siapa yang makan produsen itu, dan gitu aja terus. Gampangnya gini, di rantai makanan itu cuma ada dua peran utama. Produsen, yang tadi udah kita bahas, sama konsumen. Konsumen ini ya semua makhluk hidup yang dapat energi dengan cara makan makhluk hidup lain. Simpelnya, ada yang bikin makanan, ada yang makan. Jadi, siapa yang makan rumput? Di puzzle kita, jawabannya belalang. Belalang kan herbivora, dia makan tumbuhan. Makanya, dia disebut konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Dia yang pertama kali makan energi yang dibikin sama produsen. Lanjut, mata rantai berikutnya. Energi yang ada di belalang sekarang pindah. Siapa yang makan belalang? Ya, katak. Ini bikin katak jadi konsumen sekunder. Karnivora yang makan konsumen primer. Aliran energinya jalan terus. Sekarang kita punya ular yang mangsa katak. Ini menempatkan ular sebagai konsumen tersier di rantai ini. Udah kelihatan kan polanya? Setiap makhluk makan makhluk di bawahnya. Dan kita hampir sampai di puncak rantai makanan ini. Kita udah nyusun hampir semua potongan puzzle. Yuk, kita pasang bagian terakhir buat lihat gambaran lengkap dari sistem yang kita bangun ini. Di paling atas ada elang. Elang memangsa ular, jadi dialah predator puncaknya di sistem ini. Jadi, ini dia jawabannya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan terakhir, ular dimakan sama elang. Teka-teki terpecahkan. Tapi tunggu dulu. Ada satu bagian penting dari siklus ini yang sering banget kita lupain. Aliran energi itu nggak berhenti pas elang mati loh. Terus apa yang terjadi sama semua sisa-sisa makhluk hidup ini? Rumput, katak, ular, bahkan elang setelah mereka mati. Disinilah peran para pahlawan tanpa tanda jasa, para pengurai atau dekomposer. Organisme kayak bakteri dan jamur ini tugasnya ngurain semua yang mati dan ngembali nutrisi pentingnya ke tanah. Nutrisi ini nanti dipakai lagi sama produsen, kayak rumput, buat tumbuh. Mereka ini tim daur ulang alaminya bumi, yang bikin lingkarannya jadi utuh. Oke, jadi teka-teki anak sekolah udah beres kita pecahin. Tapi sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kenapa sih diagram simpel ini penting banget di dunia nyata? Apa artinya ini semua? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Rantai ini kelihatannya kuat ya, tapi sebenarnya rapuh banget. Coba kita main tebak-tebakan. Apa yang bakal terjadi sama seluruh sistem ini kalau tiba-tiba kita hilangin ular dari ekosistem ini?
Efeknya itu kayak domino, luar biasa. Tanpa ular, populasi elang bakal turun karena sumber makanannya hilang. Populasi katak bakal meledak karena nggak ada yang mangsa. Makin banyak katak, makin banyak belalang yang dimakan. Jadi populasi belalang anjlok. Dan karena belalangnya sedikit, rumput jadi tumbuh subur, nggak terkendali. Kacau kan? Seluruh sistem jadi nggak seimbang. Nah, ini dia inti dari semuanya. Rantai makanan sederhana dari soal ujian tadi itu bukti nyata betapa pentingnya keanekaragaman hayati. Setiap makhluk hidup, sekecil apapun itu, punya peran yang krusial. Hilangin satu aja, kita bisa memicu efek berantai yang merusak seluruh ekosistem. Dan sebagai penutup, saya mau kamu coba renungkan ini. Kalau hilangnya satu mata rantai aja bisa bikin sistem sesimpel ini berantakan, coba deh pikirin ekosistem di sekitar kita. Di taman, di hutan, atau di danau. Jaring-jaring kehidupan di sana itu jauh lebih rumit. Pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri sekarang mungkin bukan apakah ada mata rantai yang hilang, tapi berapa banyak yang udah lenyap tanpa kita sadari. Dan kapan kita bakal ngerasain dampaknya.